Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hanif Sulhan Khairuddin, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Tema kali ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pengajaran discovery learning. Mohon maaf ya, masih agak susah karena bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan mempelajari yaitu strategi pengajaran discovery learning. Sebelum itu, apa itu strategi pengajaran? Strategi pengajaran itu adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran yang disiapkan pengajar sebelumnya. Itu menurut Suprayogi tahun 2022. Jadi strategi pengajaran merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh pengajar atau pendidik untuk mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif dan memiliki motivasi yang tinggi. Rancangan strategi pengajaran harus dapat mendorong peserta didik untuk mengobservasi, menganalisa, menciptakan hipotesis, menyuarakan pendapat, menggali pengetahuan sendiri, dan mencari solusi. Selanjutnya yaitu discovery learning. Menurut Budiningsih tahun 2005 halaman 43, model discovery learning adalah cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi dari pengertian yang telah dijabarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan secara mandiri pemahaman yang harus dicapai dengan bimbingan dan pengawasan guru. Jadi tidak mungkin menemukan sendiri tanpa bimbingan dan pengawasan guru. Jadi di sini guru juga tetap membimbing dan mengawasi peserta didiknya. Lalu discovery learning ini mengapa termasuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Jadi dia bisa berkembang sesuai dengan sendirinya. Lalu yang kedua, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Jadi sesuai kemampuan siswanya, tidak dilibatkan atau tidak terpengaruh oleh gurunya atau pendidiknya. Lalu yang ketiga, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Jadi bisa bekerja sama, tidak individualisme, tapi bekerja sama dengan teman lainnya. Nah, jadi itu mengapa discovery learning itu termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Lalu langkah-langkah discovery learning. Yang pertama yaitu simulasi atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Nah, pada tahap ini pelajar diharapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi. Jadi stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dalam ini, Brunner memberikan stimulation dengan menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Lalu yang kedua, problem statement, yaitu atau pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran.
Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi. Merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Lalu yang ketiga, collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi setiap individu, setiap siswa itu belajar dengan aktif, tidak terpaku dengan gurunya. Dengan demikian, secara tidak sengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Lalu yang keempat, processing atau pengolahan data. Data processing disebut juga dengan pengkodean atau coding yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapatkan pembuktian secara logis. Yang kelima, verification atau pembuktian. Bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Lalu yang terakhir yaitu generalization, menarik kesimpulan generalisasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generasi dari pengalaman-pengalaman itu. Jadi itu langkah-langkah dalam menerapkan discovery learning dalam pembelajaran. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.